Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Di sini kami mereview buku Kimia Pangan karya Ramin Rauf dengan topik protein dalam bahan pangan bagian kasein, whey, albumin, kolagen, kelatin, dan gluten. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Lupna Nurfatia, NIM 1933131. Kemudian ada teman saya, Aprilia Rizky Melati, NIM 1933141. Kemudian Bisma Arkan Faurizam, NIM 1933142. Kemudian Lutfi Salafiah Indra Rare, NIM 1933139, dan yang terakhir Rahayu Budiati, NIM 1933127. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah lebih baiknya kita mengenal dahulu apakah itu protein. Protein adalah suatu makromolekul yang tersusun dari asam-asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Nah, protein berdasarkan penyusun asam aminonya itu dibagi menjadi dua, yaitu protein dengan asam amino esensial dan protein asam amino non-esensial. Protein itu sangat penting bagi kelangsungan hidup suatu makhluk. Sebagai contoh, setiap orang membutuhkan protein 1 gram per 1 kg berat badan per hari, dan seperempat dari jumlah protein tersebut sebaiknya berasal dari protein hewani. Jadi, misalnya seseorang dengan berat badan 50 kg, berarti ia membutuhkan 50 gram protein per hari. 1 gram protein itu menghasilkan 4 kalori, jadi kebutuhan protein rata-rata orang Indonesia yang berjumlah 55 gram per kapita per hari atau sama dengan 220 kalori per kapita per hari, kira-kira memerlukan 10% dari kebutuhan kalori orang Indonesia, yaitu 2100 kalori per kapita per hari. Pada umumnya, kadar protein di dalam bahan pangan itu menentukan mutu bahan pangan itu sendiri. Setiap bahan pangan yang terkandung protein di dalamnya pasti juga memiliki jenis protein yang berbeda. Setiap jenis protein yang berbeda tersebut juga memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, beberapa jenis protein yang umumnya terdapat dalam bahan pangan antara lain yaitu kasein, whey, albumin, kelatin, gluten, dan kolagen. Yang pertama ada kasein. Kasein atau protein susu. Nah, kasein ini itu merupakan protein utama. Jadi, kasein itu merupakan fosfoprotein yang diperoleh dari susu. Sekitar 80-95% kasein pada susu terdapat dalam bentuk koloid yang terdispersi, yang dikenal sebagai kasein misel. Kasein memiliki struktur terbuka dan sebagian besar tersusun atas prolin. Kasein sendiri terdapat 3 jenis, yaitu alfa-kasein, beta-kasein, dan K-kasein. Nah, setiap jenisnya tersebut memiliki perbedaan pada tingkat hidrofobisitasnya. Yang pertama ada alfa-kasein. Alfa-kasein adalah jenis kasein mayor yang terdapat pada susu sapi. Sekitar 47% dari total kasein yang tersusun atas beberapa gugus fosfoserin. Alfa-kasein itu terdiri dari 2 jenis, yaitu alfa-S1-kasein dan alfa-S2-kasein. Sebanyak 37% dari total kasein pada susu sapi itu merupakan alfa-S1-kasein, sedangkan untuk alfa-S2-kasein itu hanya sebesar 10%. Tingkat hidrofobisitas dari alfa-kasein itu lebih tinggi daripada K-kasein, namun lebih rendah dibandingkan dengan beta-kasein. Yang kedua ada beta-kasein. Beta-kasein itu terdapat sebanyak 35% dari total kasein pada susu sapi. Beta-kasein memiliki domain C-terminal yang besar, sehingga beta-kasein dianggap sebagai kasein yang hidrofobik. Dan yang terakhir ada K-kasein. K-kasein terdapat dalam susu sapi sebanyak 12% dari total kasein. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lutfi Salafiah. Yang selanjutnya ada whey. Whey merupakan protein penyusun susu bersama dengan kasein. Jumlah whey yang terdapat pada susu sebanyak 20%. Meskipun jumlah whey yang terdapat pada susu lebih sedikit daripada kasein, namun whey mengandung protein yang penting bagi tubuh, antara lain beta-laktoglobulin, alfa-laktalbumin, imunoglobin,
dan bovine serum albumin atau BSA. Fungsi whey dalam pengolahan antara lain sebagai pembentukan gel, sebagai pembentukan foam, sebagai lapisan film, dan sebagai pengemulsi. Jenis-jenis whey antara lain whey protein konsentrat atau WPC, whey protein isolat atau WPI, whey protein hidrolisat atau WPH, dan modified whey protein atau MWP. WPC tersusun dari 35-80% protein. WPH merupakan protein whey yang telah dihidrolisis oleh enzim protease. WPI tersusun dari minimal 90% protein, dan MWP merupakan polimer protein whey yang telah mengalami polimerisasi panas. Selanjutnya albumin. Albumin merupakan golongan protein struktur globular yang larut dalam air dan larutan garam encer. Ada beberapa jenis protein mayor albumin pada putih telur, yaitu ada ovalbumin, konalbumin, ovomucoid, ovomucin, lisodim, dan globulin. Ovalbumin tersusun atas fosfoglycoprotein monomerik dengan satu ikatan disfulfida dan 4 gugus SH. Suhu denaturasi ovalbumin sekitar 84 derajat Celcius. Konalbumin lebih sensitif terhadap panas dengan suhu denaturasi 63 derajat Celcius. Sedangkan ovomucoid dan ovomucin merupakan protein yang sangat larut dalam air dan larutan garam encer, serta lebih stabil terhadap panas dibanding protein lain. Albumin memiliki fleksibilitas yang tinggi serta memperkuat interaksi antar bahan seperti dalam pembuatan roti. Sifatnya yang larut air, sehingga albumin dapat digunakan sebagai bahan pembentukan foam dan penstabil pada berbagai produk. Pembentukan foam ditemukan pada roti, biskuit, es krim, dan berbagai produk bakery. Selanjutnya, kolagen. Kolagen merupakan golongan protein fibrous yang tidak larut air. Protein ini merupakan protein mayor yang terdapat pada mamalia. Ada beberapa tipe kolagen, yaitu kolagen tipe 1 yang paling banyak ditemukan pada tulang, tendon, kulit, ligamen, dan kornea. Kolagen tipe 2 banyak ditemukan pada tulang rawan. Kolagen tipe 3 merupakan skleroprotein yang bersamar dengan kolagen tipe 1 pada jaringan yang sifat elastis. Kolagen tipe 4 merupakan penyusun dari basement membran dalam basa lamina. Kolagen umumnya digunakan pada bahan kosmetik dan obat-obatan. Untuk bahan pangan harus diolah terlebih dahulu menjadi gelatin. Ini saya akan menjelaskan tentang apa itu gelatin. Gelatin merupakan protein larut air yang diperoleh dari kolagen yang terhidrolisis parsial menggunakan asam atau basa. Banyaknya kolagen yang dikonversi menjadi gelatin bergantung pada pH, suhu, dan lama ekstraksi. Kolagen biasanya berasal dari kulit, tulang, tulang rawan, dan jaringan ikat hewan. Secara umum, gelatin terdiri atas dua tipe, yaitu tipe A dan tipe B. Gelatin tipe A yaitu hasil konversi dari kolagen asam, sedangkan tipe B merupakan hasil konversi dari kolagen basa. Titik isoelektrik tipe A berkisar antara pH 8-9 dan titik isoelektrik tipe B berkisar antara pH 4-5. Gelatin banyak dimanfaatkan dalam produk pangan sebagai bahan penstabil. Sifat gelatin yang larut air dan kapasitas penyerapan air yang tinggi memberikan karakteristik yang khas pada produk pangan, khususnya pembentukan gel dan meningkatkan viskositas. Gelatin tipe A yang memiliki sifat isoelektrik cenderung basa baik digunakan untuk bahan pengemulsi untuk tipe emulsi minyak dalam air. Bahan pangan umumnya memiliki sifat netral hingga asam, sehingga gelatin tipe A tidak mudah menggumpal jika diaplikasikan menjadi emulsifier. Sedangkan gelatin tipe B, yaitu dengan titik isoelektrik yang cenderung asam sekitar pH 4-5, lebih
cepat digunakan untuk bahan penstabil pada kondisi bahan pangan yang cenderung asam. Gelatin tipe B dapat berperan dalam menstabilkan bahan pangan melalui peningkatan viskositas secara fase kontinu. Gluten. Gluten merupakan suatu residu yang elastis dari adonan gandum yang diekstrak menggunakan air yang berfungsi untuk memisahkan granula pati dan bahan-bahan yang larut dalam air. Perannya memberikan karakteristik yang khas pada produk roti seperti daya serap air, kohesivitas, viskositas, dan elastisitas adonan, di mana adonan roti yaitu bahan yang viskoelastis dan sirtining yang dikombinasikan oleh solid Hookean dan cairan viskos non-Newtonian. Ada beberapa faktor penting yang berpengaruh terhadap karakteristik adonan, seperti keseragaman dispersi bahan, hidrasi bahan baku, pembentukan adonan dengan sifat reologi yang sesuai, dan pengembangan struktur gluten atau protein tepung yang terhidrasi. Selanjutnya, gluten tersusun atas ratusan komponen protein, namun hanya terdapat 4 jenis protein mayor, yaitu albumin yang larut dalam air, globulin larut dalam garam, gladian larut dalam air, dan glutenin larut dalam asam atau basa. Gladian dan glutenin merupakan komponen utama yang membentuk polimer gluten dan menentukan kualitas roti. Gladian tersusun atas monomer polipeptida yang dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok, yaitu alfa gladian, beta gladian, gamma gladian, dan omega gladian. Sedangkan glutenin merupakan gabungan dari beberapa polipeptida yang dihubungkan oleh ikatan disulfida. Glutenin ada yang memiliki berat molekul yang tinggi dan ada yang memiliki berat molekul yang rendah. Glutenin dengan berat molekul yang tinggi adalah yang paling menentukan sifat-sifat adonan dan kualitas roti. Demikian presentasi dari kelompok 6. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.